Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu di sepanjang satu hari ini, sehingga malam hari ini kami bersyukur, kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami memohon untuk kasih setia-Mu, untuk hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati juga Tuhan setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat benar-benar tertuju padamu. Dan juga Tuhan bahwa kami mengerti akan firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima setiap firman yang akan disampaikan. Inilah kami Bapa anak-anak-Mu, melalui anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan kepada kita, penyertaannya begitu luar biasa. Untuk segala pujian Tuhan, mari kita naikkan syukur kita bernyanyi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan Allah kita. Kasih-Nya dalam tak terduga. Tiada Allah yang seperti Dia, gunung tunduk akan kebesarannya. Lidah mengaku bahwa Dialah Allah. Mari kita nyatakan penyembahan kita kepada Allah. Kita bernyanyi, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Firman Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, yang masih memberikan kami kehidupan, dan juga yang masih memberikan kami kekuatan Tuhan di dalam menjalani hidup. Kami pada malam hari ini ya Tuhan, rindu bersama-sama diperlengkapi menjadi seorang pemimpin kelompok kecil yang melanjutkan ya Tuhan pelayanan penginjilan dan pemuritan di kampus kami ya Allah. Kami rindu supaya Tuhanlah yang menolong kami pada malam hari ini, ketika kami rindu disegarkan kembali apa yang menjadi
visi dari pelayanan siswa dan mahasiswa dan apa yang perlu dilakukan ya Tuhan untuk mencapai visi itu, yaitu untuk menghasilkan murid yang menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu ya Tuhan supaya Tuhan yang menolong kami pada malam hari ini, baik hamba-Mu dan adik-adik yang rindu untuk menjadi penginjil dan juga yang melakukan pemuritan di kampus, supaya kami bersama-sama malam hari ini, supaya Tuhan tolong, Tuhan perlengkapi, dan Tuhan mampukannya Tuhan di dalam mengikuti training kami pada malam hari ini. Dan Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan malam hari ini, yang menguduskan dan yang memakai ya Tuhan untuk memperlengkapi adik-adik pada malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Ya, baik teman-teman, materi kita malam hari ini adalah pemuritan dan visi pelayanan siswa dan mahasiswa. Mungkin satu yang baru bagi kita ya, atau bagi teman-teman, ketika malam hari ini saya buat di situ kata siswa ya, pelayanan siswa. Kenapa pelayanan siswa? Karena memang kalau pelayanan kita kan di Perkantas dimulai dari pelayanan siswa ya, jadi tentu di waktu misalnya kita melayani di pelayanan mahasiswa, ada orang-orang yang memang dari siswa sudah dilayani, sehingga waktu dia bergabung di pelayanan mahasiswa sebenarnya itu bukan awalnya dia dilayani, tapi merupakan lanjutan dari pelayanan siswa yang sudah pernah diikutinya gitu ya. Jadi visi dari pelayanan siswa mahasiswa itu nggak berbeda teman-teman. Jadi sama, pelayanan mahasiswa itu kesinambungan dari pelayanan siswa. Ya, oke. Next. Ya, visinya adalah ini teman-teman ya. Jadi bukan hal yang asing lagi bagi kita, yaitu menghasilkan alumni yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara dan bahkan dunia. Jadi ini pernyataan visi kita gitu ya. Dan bisa dikatakan teman-teman, pernyataan visi ini jangka panjang gitu ya. Nah, sehingga teman-teman, slide selanjutnya, ini adalah pernyataan visi kita 10 tahun ke depan. Oke, next. Ini ya, jadi kalau yang tadi itu kan itu jangka panjang ya, atau itu pernyataan visi kita secara umum gitu. Seiring dengan perkembangan zaman, teman-teman, dari zaman ke zaman kan itu era berganti gitu ya, sehingga saat ini teman-teman dirumuskan sebuah visi kita untuk 10 tahun. Pernyataannya itu adalah kehadiran alumni yang berdiri teguh dan relevan untuk mentransformasi Indonesia dan dunia bagi kemuliaan Allah, atau disingkat dengan kabar baik untuk Indonesia dan dunia. Jadi teman-teman, hasil akhir gitu ya dari pelayanan siswa, mahasiswa gitu, dan bahkan nanti setelah teman-teman alumni juga ya, setelah orang-orang yang kita layani di siswa dan mahasiswa itu sudah alumni, mereka kan dilayani lagi. Ini visinya teman-teman, yaitu kehadiran alumni yang berdiri teguh ya. Berdiri teguh itu maksudnya di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Mereka berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, tapi bukan hanya menjadi seorang alumni yang beriman, berakar dalam kebenaran firman Tuhan, tapi mereka juga menjadi seorang alumni yang relevan. Relevan maksudnya itu apa teman-teman? Seseorang yang memang mampu menjadi jawaban bagi kondisi zaman dia ada gitu ya. Jadi kalau di pelayanan kita saat ini kan misalnya ya di Perkantas itu yang kita layani itu kalau generasi old-nya itu kan sudah sedikit, tapi yang banyak itu yang dominan itu adalah milenial dan juga generasi Z-nya gitu ya. Jadi alumni-alumni kita sekarang itu udah generasi milenial mereka teman-teman, dan kalau teman-teman dan juga yang kita layani saat ini dia adalah generasi Z dan bahkan nanti kedepannya adalah udah generasi Alpha.
Jadi itu perlu relevan gitu ya. Yang cocok dulu itu belum tentu cocok sekarang gitu ya. Sehingga ini yang memang benar-benar perlu dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Sehingga mereka adalah orang-orang yang mampu mentransformasi Indonesia dan dunia bagi kemuliaan Allah. Jadi teman-teman, waktu kita mengerjakan pelayanan penginjilan dan pemuritan gitu ya, di dalam pelayanan siswa atau pelayanan mahasiswa dan juga pelayanan alumni, itu bukan tujuannya bukan semata-mata untuk pelayanan itu sendiri gitu, tetapi adalah bagaimana mampu menjadi transformator ya, pengubah gitu ya bagi kondisi Indonesia yang kita tahu bersama-sama ya, carut marut begitu banyak persoalan gitu, dan bahkan bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia tentu demi kemuliaan Allah. Oke, next. Ya, misinya adalah, jadi itu tadi kan visinya ya. Jadi apa yang mau kita capai, kan itu kalau berbicara tentang visi ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang misi, apa yang perlu kita lakukan supaya itu tercapai? Nah, misi kita ada misi tunggal gitu, tapi di dalam misi tunggal itu ada 4 sebenarnya rangkaian yang dilakukan di dalamnya. Misinya adalah memuridkan ya. Yang di dalam memuridkan itu kita awali dari penginjilan. Jadi P1 itu penginjilan, P2 itu pemuritan, P3 itu pelipat gandaan, P4 itu adalah pemutusan gitu ya. Yang itu di dalam satu misi sebenarnya yaitu memuridkannya. Siswa mahasiswa menghasilkan alumni yang menjadi saluran berkat. Jadi tadi visi tadi gitu ya. Iya. Jadi teman-teman untuk menghasilkan itu yang perlu kita lakukan adalah memuridkan. Ya. Jadi lebih detail nanti mengenai memuridkan ini teman-teman kita akan pelajari lebih dalam. Tapi sebenarnya kan teman-teman ini adalah yang ikut training ini kan adalah produk dari pemuridan. Jadi artinya teman-teman sudah terlebih dahulu mengalami bagaimana itu dimulai tadi dari penginjilan tadi ya, baru dilanjutkan dengan teman-teman dimuridkan di dalam kelompok kecil maupun juga di dalam persekutuan besar. Oke, selanjutnya. Nanti kalau ada yang kurang ngerti kita bisa diskusi bersama-sama ya teman-teman. Ya, teman-teman ya, ada sebuah teori pertumbuhan moral ya, ini dari Kohlberg ya. Jadi kalau si Kohlberg ini adalah seorang psikolog ya. Dia membagi pertumbuhan moral itu ke dalam 3 ya. Yang pertama itu adalah prakonvensional. Jadi prakonvensional itu dia mengatakan bahwa bagaimana seseorang ketika dia mengambil keputusan itu berdasarkan untung dan untung rugi gitu ya. Jadi kalau untung dia memilih itu, tapi kalau rugi dia nggak memilih itu ya. Nah, itu disebut dengan prakonvensional. Yang kedua adalah konvensional, ya. Pertumbuhan moral yang konvensional ini adalah bagaimana ketika seseorang itu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dianut lingkungannya, gitu ya. Jadi kalau lingkungannya memilih A, dia memilih A. Kalau lingkungannya memilih atau memutuskan B, dia juga memilih seperti itu. Jadi dia akan ikut gitu ya. Lingkungannya memilih apa, dia akan ikut gitu. Berbeda kalau prakonvensional itu kan untung rugi ya. Jadi kalau untung dia pilih gitu, dia memilih itu gitu. Tapi kayak yang kedua ini terlepas dia untung rugi, tapi lingkungannya milih apa. Jadi saya bayangkan nomor 2 ini bisa aja rugi gitu, tapi karena lingkungannya memilih keputusan itu, dominan memilih keputusan itu, dia memilih keputusan itu ya, walaupun itu barangkali bisa merugikan dia. Teman-teman, yang ketiga adalah pasca konvensional. Pasca konvensional ini adalah ketika seseorang mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakininya, meskipun bertentangan dengan lingkungannya. Jadi ini menarik ya kalau yang nomor 3 ini ya. Jadi artinya dia punya nilai-nilai gitu ya, yang diyakininya, yang dia pegang gitu. Dan dia benar-benar teman-teman ya, waktu berhadapan dengan nilai-nilai di sekelilingnya gitu ya, sekalipun nilai-nilai di sekelilingnya bertentangan dengan nilai yang dianutnya gitu ya, itu dia tidak terpengaruh. Dia tetap memilih, memutuskan berdasarkan nilai yang diyakininya selama ini, nilai yang dipegang dia selama ini gitu ya. Terus selanjutnya apa hubungannya dengan kita di pelayanan mahasiswa ya? Next.
Ya, teman-teman, tentu kalau kita lihat di dalam teori Colbert tadi ya, ada 3 itu ya, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Tentu kita lihat hanya satu di situ teman-teman yang memang benar-benar berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakininya, yaitu apa? Pasca konvensional ya. Nah, kalau yang pra tadi kan untung rugi, sudah sangat jelas ya kalau kita lihat kan firman Tuhan, prinsip firman Tuhan bukan berbicara tentang untung rugi gitu ya. Yang konvensional juga, prinsip firman Tuhan bukan berbicara mana yang paling banyak gitu ya. Kalau lingkungannya milih A, kita memilih A. Firman Tuhan bukan berbicara seperti itu gitu. Tapi teman-teman, firman Tuhan berbicara tentang nilai kebenaran gitu ya. Terlepas kita lain sendiri gitu ya, dan bahkan memang seorang murid kan sangat kental sekali dengan moto dengan be different gitu ya, berbeda, menjadi berbeda karena menjadi pengikut Kristus. Teman-teman, untuk menghasilkan kualitas pasca konvensional ini gitu ya, diperlukan satu metode gitu ya. Iya, kalau di sini dibuat tanpa kualitas mustahil visi tergenapi gitu. Artinya kualitas yang dihasilkan dari pelayanan kita kualitas yang seperti apa? Tentu dari teori Colbert tadi adalah kualitas pasca konvensional. Ketika seseorang memiliki kualitas pasca konvensional ini, teman-teman, disitulah ya visi kita tercapai, alumni yang menjadi berkat gitu. Nah, jadi hanya kalau kualitasnya pasca konvensional itu bisa menjadi berkat, ya. Jadi kalau dia misalnya alumninya gitu ya, dia masuk ke dalam misalnya dunia kerja, tapi dia dalam memilih keputusan-keputusan dia untung rugi tentu tidak bisa jadi berkat gitu ya. Dan juga misalnya kalau dia ikut arus atau ikut lingkungannya tentu nggak bisa jadi berkat gitu. Hanya alumni yang kualitas pasca konvensional lah gitu ya, orang yang memiliki nilai-nilai kebenaran dan dia tidak terpengaruh oleh lingkungannya, hanya seperti orang seperti itulah teman-teman yang mampu menjadi berkat. Nah, ini teman-teman kan tentu di dalam semua tempat ya, semua lini atau misalnya kalau masuk pun ke pelayanan gereja teman-teman, tentu alumni kualitas pasca konvensional inilah yang mampu memberikan perubahan, yang mampu memberikan warna gitu ya, warna yang baru gitu ya, ketika dia membawa nilai-nilai yang dianutnya, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan dia tidak terpengaruh oleh lingkungan di mana dia berada gitu. Dia tetap berpegang teguh gitu ya terhadap keyakinan yang dipegangnya, yaitu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, next. Ya, teman-teman ya, bagaimana menghasilkan ya alumni dengan kualitas pasca konvensional tadi? Alumni yang tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, sekalipun lingkungannya bertentangan dengan dirinya gitu ya. Kualitas itu dibentuk melalui suatu proses pemuridan yang panjang ya. Ya, jadi di sini misalnya saya list gitu ya, kualitas seorang murid misalnya jujur ya, kejujuran, ketekunan ya, kerja keras, kasih terhadap Tuhan dan sesama, kerelaan berkorban, kerendahan hati gitu ya. Teman-teman, ini kan kualitas-kualitas karakter yang tidak muncul di dalam sehari ya. Kualitas-kualitas karakter yang tidak otomatis dimiliki oleh seseorang juga gitu ya. Tetapi ini adalah kualitas karakter yang membutuhkan proses waktu ya. Yang di sini saya buat itu adalah dibentuk menjadi satu proses pemuridan yang panjang. Jadi dengan kata lain, bagaimana misalnya teman-teman seseorang berlatih jujur gitu ya. Jadi mungkin teman-teman dalam perjalanan hidup seseorang, misalnya hidup seorang AKK, seorang mahasiswa gitu ya, tidak mudah untuk jujur di tengah-tengah misalnya lingkungannya tidak jujur semua gitu ya. Misalnya dalam hal studi lah dulu misalnya teman-teman ya. Ya, jadi contoh saja misalnya sebelum teman-teman mengenal Tuhan atau belum mengikuti pemuridan misalnya nyontek itu biasa gitu ya. Sharing dengan teman-teman, kerjasama dengan teman-teman kalau ujian itu biasa misalnya ya. Ya atas dasar misalnya nama pertemanan gitu ya, kebaikan, menolong teman gitu ya. Tapi
setelah kita belajar firman Tuhan kan itu tidak benar, dalam arti bahwa di dalam studi itu perlu kejujuran di dalamnya, gitu ya, perlu berintegritas gitu. Nah, setelah mengetahui kebenaran itu tentu tidak mudah untuk langsung menerapkannya, dalam arti ini kan langsung berhadapan dengan misalnya pertemanan, apakah kita akan kehilangan teman, atau apakah teman kita misalnya akan mengatakan kita sok-sokan jujur gitu. Nah, itu kan butuh proses bagi kita, misalnya dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, untuk bagaimana kita memutuskan akhirnya kita menjadi orang yang jujur dan kita siap gitu untuk dikata-katai gitu ya, sok-sokan, sok suci, sok kudus misalnya seperti itu ya. Ya, tapi karena kita tahu kejujuran itu adalah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita menjadi seorang mahasiswa, kita memilih itu. Nah, itu ditempa di dalam pemuritan. Kadang-kadang mungkin jatuh gitu ya, tapi akhirnya kita bisa terbentuk menjadi seorang yang jujur. Nah, baru selanjutnya adalah ketekunan ya. Nah, ini ketekunan ini kan kualitas karakter yang sangat penting ya. Tidak ada satu orang pun teman-teman ya yang berhasil tanpa ketekunan. Ya, contoh sederhana aja misalnya teman-teman ya, dalam mengerjakan misalnya studi ya, tanpa ketekunan nggak bisa ya, karena apa? Kan akan banyak masalah gitu ya yang kita hadapi di dalam studi kita, akan banyak tantangan gitu. Nah, tanpa ketekunan kita akan bisa cepat gitu ya tereliminasi. Tapi dengan ada ketekunan, ada kesulitan, kita tetap gitu ya berjuang melakukannya, berupaya keras gitu ya. Nah, jadi karakter ketekunan ini terbentuk di dalam diri kita. Gitu. Nah, ini teman-teman hal-hal yang ditempa di dalam pemuritan ya. Pemuritan yang kita ikuti baik itu di dalam kelompok kecil, baik itu di dalam persekutuan besar yang kita ikuti gitu ya, baik itu misalnya di dalam nilai-nilai yang diajarkan, dilatihkan kepada kita waktu kita di dalam kelompok kecil gitu, bagaimana kita didorong ketika menyerah, kita didorong untuk bertahan, tetap bertekun, kerja keras gitu ya. Nah, karakter-karakter ini yang benar-benar betul-betul ditempa gitu, dibentuk di dalam diri kita. Oke, selanjutnya ya, teman-teman ya, untuk memudahkan kita gitu ya, melihat kualitas alumni yang garam dan terang itu teman-teman, barangkali kita bisa langsung melihat produk akhir dari pelayanan siswa dan mahasiswa. Jadi alumninya kan sudah banyak gitu ya teman-teman. Ya, jadi misalnya dari lingkungan Perkantas Riau saja sudah ada 600-an gitu ya. Ya, apalagi misalnya kalau ikut dengan kota-kota lain atau bahkan Indonesia gitu ya, misalnya Perkantas Indonesia. Nah, teman-teman, alumni-alumni misalnya yang kita kenal ya, saya tidak tahu teman-teman misalnya seberapa banyak alumni yang teman-teman kenal yang dia itu ikut waktu dia di siswa dan juga di mahasiswa, ikut dia pelayanan pemuritannya. Ya, kualitas yang mereka miliki itu teman-teman itu adalah kualitas yang dibentuk gitu ya, yaitu melalui pemuritan yang diikutinya waktu pelayanan mahasiswa. Nah, jadi waktu apa ya, jadi kayak ini training CPKK di Pompres ini kan sudah mulai di Februari kemarin ya. Jadi mereka sudah berjalan lebih dahulu dari kita gitu ya. Jadi teman-teman saya ada minta itu ya supaya mereka mewawancarai seorang alumni. Dulu dia pernah terlibat dalam pelayanan mahasiswa, dia pengurus dan juga terlibat di dalam pemuritan. Nah, jadi ada satu itu teman-teman ya. Jadi tugas dari peserta training CPKK itu yang diwawancarainya itu adalah seorang alumni dari KMK Fisik ya. Jadi dulu dia ketua itu namanya Bang Andre ya, dari ketua KMK Fisik gitu. Nah, jadi dari wawancara itu dikisahkan gitu bagaimana Bang Andre ini gitu ya, dulu dia dimuridkan, bagaimana belajar melayani, menjadi pengurus, berkorban gitu ya. Sehingga sekarang abang ini kan sudah bekerja gitu ya, dan dia menjadi seorang pemimpin di tempat kerjanya, dan dia memimpin regional apa gitu ya. Dia bekerja di bidang finance gitu ya, dan kualitas yang dimilikinya pada saat ini itu bukan
untuk sehari gitu. Tapi dalam satu rangkaian pemuritan yang panjang dan bagaimana dia menyaksikan gitu ya dampak pemuritan yang diikutinya terhadap kualitas diri yang dia miliki. Dan itu banyak lagi teman-teman ya cerita-cerita tentang kesaksian-kesaksian alumni gitu ya yang mereka seperti mereka ada sekarang ini memiliki karakter yang kuat gitu ya dan bahkan bisa menjadi berkat itu adalah memang produk dari pemuritan gitu ya. Dan termasuk juga yang ini ya ada kita Tony, kita Bang Gusman ini adalah alumni-alumni yang mereka dulu gitu ya waktu di pelayanan mahasiswa itu berada dalam komunitas pemuritan yang benar-benar membuat hidup mereka berubah gitu ya dan mereka bisa tetap setia dimanapun berada hingga pada saat ini. Nah, Bang Rizpon ini teman-teman saat ini ini alumni FKIP, dia seorang PNS gitu ya, dia menjadi seorang guru SMA gitu ya, masih di daerah pelosok itu teman-teman ya, daerah kalau saya nggak salah ya Tanjung Pinang ke sana gitu ya, yang listriknya itu juga belum ada 24 jam di sana. Nah, tapi teman-teman itu daerahnya daerah ini ya, daerah N ya. Bahkan saya dengar itu di sekolahnya cuma dia itu yang Kristennya. Tapi teman-teman bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan ya, tetap setia kepada Tuhan dalam teman hidup juga dia nggak mudah goncang gitu ya dengan godaan-godaan yang ada di sana dijodohkan dengan ini kan dia biasalah gitu ya dia guru lagi gitu ya di desa gitu ya. Tapi dia tetap bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan dan yang menarik bagi saya di situ kan nggak ada gereja ya. Jadi kalau dia butuh ke gereja itu tuh butuh jauh dan biayanya besar gitu. Tapi bagaimana dia dapat tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini yang kualitas alumni yang pasca konvensional tadi teman-teman gitu ya Bang Dispon ini. Ya, terakhir dia ini ya sudah menikah ini dengan alumni dari pelayanan mahasiswa juga dan terakhir memang kelihatannya dia tidak tega gitu ya membawa istrinya di tempat mana dia mengajar itu akhirnya dia coba mau pindah gitu teman-teman ke Tanjung Pinang tadi ya. Ya tapi ini adalah contoh alumni yang memang ditempa di dalam pemuritan dulu ya sama dengan teman-teman ya. Mereka diinjili di pelayanan mahasiswa baru mereka akhirnya dimuridkan, mereka menjadi pengurus, mereka menjadi PKK gitu ya. Akhirnya mereka menjadi seorang alumni yang kuat gitu ya, yang punya nilai yang itu tidak tergantung pada lingkungannya ya, tapi mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan dan bahkan boleh menjadi berkat bagi lingkungannya. Oke, next. Ya, baik, mari kita lebih detail lagi belajar apa itu pemuritannya. Tentu kita akan kembali kepada Alkitab, apa itu pemuritan dalam Alkitab ya. Ya, kata murid itu ya di dalam bahasa Yunani itu adalah matetes, dalam bahasa Latin itu adalah discipulus ya. Itu artinya seorang pembelajar. Jadi murid itu adalah seorang pembelajar. Hatinya mau belajar, hatinya jadi seorang yang mau belajar gitu ya. Ya, pemuritan pada orang Yahudi abad pertama itu adalah seorang murid yang menenggelamkan diri dalam ajaran gurunya ya, menyerap nilai-nilai hidupnya, meniru cara hidupnya dan mereproduksi ajaran-ajarannya. Nah, jadi kita lihat seorang murid ini dia memiliki seorang guru dan seorang murid ini adalah yang memberikan dirinya belajar ya kepada gurunya dan bahkan dikatakan di sini menenggelamkan diri dalam ajaran sang guru. Jadi kalau kita lihat di sini ada memang satu kerelaan ya, kerelaan dalam dirinya yang mau dibentuk, dimuridkan gitu. Dan dia menyerap nilai-nilainya itu, meniru cara hidup dan bahkan teman-teman untuk selanjutnya nanti kita lihat mereproduksi ajaran-ajarannya. Makanya nanti kita benar-benar akan lihat gitu ya, nilai yang dipegang oleh gurunya ini akan diserap dan akan diikuti gitu ya oleh murid gitu ya, di mana dia belajar kepada gurunya. Oke, selanjutnya.
Next. Selanjutnya deh, ya kita lihat di Alkitab ya. Jadi ini saya kira tidak asing lagi sama kita ini ya. Jadi Tuhan Yesus dengan 12 muridnya ya. Ada juga kita temukan di Alkitab 70 murid, baru nanti ada 120 gitu ya. Tapi teman-teman yang murid yang akhirnya dilipat gandakan oleh Yesus itu yang 12, atau sisa nanti yang 11 ya, karena satu kan berkhianat gitu ya. Ya, jadi model pemuritan kita temukan dalam Alkitab itu adalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baru yang selanjutnya yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius dan Titus ya, itu menjadi kader-kader pemimpin. Baru yang selanjutnya nanti Timotius dan Titus ini kan apa ya, selanjutnya gitu ya, mereka mengerjakan pelayanan penginjilan dan pemuritan kepada jemaat-jemaat di mana mereka berada gitu. Baru di bagian lain di Alkitab kita menemukan juga bagaimana Barnabas itu memuridkan Paulus ya. Jadi kita lihat teman-teman, pemimpin-pemimpin ini muncul teman-teman ya, bukan dari suatu proses yang instan gitu, tapi dari suatu proses pemuritan yang terjadi, yang kita lihat itu ada di dalam, dikisahkan di dalam Alkitab ya. Oke, next. Ya, ini amanat agung untuk memuridkan. Jadi dengan kata lain, penginjilan dan pemuritan tidak terhenti pada kisah Alkitab, tapi teman-teman ini diamanatkan gitu ya kepada pengikut Kristus untuk selanjutnya gitu, dan bahkan ini sampai kepada kita ya. Ya, Matius 28, 19-20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ya. Jadi saya kira ayat yang tidak asing lagi bagi kita ya, ayat yang begitu familiar gitu ya, yaitu amanat agung untuk memuridkannya. Oke, selanjutnya. Ya, kita coba pahami ya bersama-sama isi dari amanat agung ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini amanat agung untuk memuridkan. Jadi amanatnya itu adalah jadikanlah murid atau muridkanlah. Jadi kalau kita misalnya pelajari ini di dalam bahasa aslinya, bentuk kalimatnya seperti itu teman-teman. Jadi kalimat perintah ya, jadikanlah murid atau muridkanlah, yang disertai dengan 3 kata kerja ya, yaitu pergilah, baptislah, dan ajarlah gitu ya. Jadi dengan kata lain, kita memuridkan dengan cara memulainya itu dengan pergilah, yaitu memberitakan Injil ya. Baru baptislah dan ajarlah. Baptislah ini adalah orang yang sudah percaya Kristus, kemudian dia dibaptis. Baptis ini adalah satu bentuk komitmen gitu ya, demonstrasi atau pengakuan di depan umum iman kepada Kristus ya. Baru nanti ajarlah. Ya, jadi teman-teman ada di dalam perintah memuridkan ini ada 3 hal ini yang dilakukannya. Jadi pergilah itu inisiatif memberitakan Injil, baptislah ya suatu tanda pengudusan karena anugerah Allah, komitmen untuk taat pada Kristus, baru ajarlah. Nah, ajar ini kan di dalamnya ada mengajar, melatih untuk taat total pada Kristus ya, baru sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam pemuritan misalnya yang kita lakukan itu bukan hanya penekanannya penting firman Tuhan ya, tetapi di dalamnya penekanannya pentingnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan memang di dalamnya dibuat ada kata-kata melatih itu ya. Kenapa perlu ada kata melatih itu untuk taat pada Kristus teman-teman? Karena memang ini butuh latihan ya. Jadi saya pikir ya nggak ada orang yang
langsung jadi apa ya, langsung jadi murid gitu, dia taat, kudus gitu ya, holy gitu ya. Saya pikir nggak ada orang yang seperti itu. Tapi dalam melakukan semua firman Tuhan itu butuh latihan ya. Misalnya saja teman-teman ya, perintah firman Tuhan tentang mengasihi ya. Jadi Yesus kan katakan itu ya, kau untuk orang tahu kau adalah muridku, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itu kan butuh latihan ya. Jadi artinya kita mempraktekkan kasih gitu ya, tapi mungkin nanti kita jatuh lagi gitu ya. Demikian juga misalnya masalah pengampunan, masalah kepedulian satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kita tahu kebenaran, kita lakukan, tapi kita juga ada bergumul di dalamnya, ada jatuh bangun sampai teman-teman kita ada memiliki karakter-karakter gitu ya, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, silakan slide selanjutnya. Bentar ya Kak, slide-nya lagi bermasalah Kak. Iya, iya. Ya, jadi kita ini kan apa ya, para CPKK ya, kita ini ya. Saya percaya waktu kita melihat ini, teman-teman PKK kita kan sudah melakukan itu untuk kita ya. Jadi mereka sudah menginjili kita, baru mereka juga di dalam anugerah Tuhan mendorong kita untuk setia kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, gitu ya. Baru mereka juga sudah mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan, melatih kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi yang melakukan itu bagi kita PKK kita kan. Jadi ini perlengkapan bagi kita, kedepannya kita yang melakukannya gitu ya, kepada adik-adik kita tentunya. Ya, selanjutnya teman-teman, pemuritan yang efektif membutuhkan komitmen. Jadi teman-teman tanpa ada komitmen itu sulit gitu ya. Jadi keberadaan teman-teman saat ini itu karena ada seorang PKK yang berkomitmen. Jadi yang pertama itu adalah komitmen dari PKK. Ya, jadi misalnya ya kita dulu punya PKK yang komitmen gitu untuk memberitakan Injil. Kayak saya misalnya ya, saya bisa seperti sekarang ini ya, saya memiliki seorang PKK gitu ya, yang komitmen. Ya, jadi kakak saya kan dulu namanya Bang Denny Boy ya. Jadi Bang Denny Boy ini kan alumni dari Medan ya. Jadi dia dilayani di pelayanan mahasiswa Medan, baru dia dapat panggilan menjadi seorang staf perkantas, dan awal-awal dia menjadi seorang staf, dia diutus ke Pekanbaru, dan dialah yang memuridkan saya ya. Jadi benar-benar komitmen total gitu ya, dari abang ini yang datang dari Medan, ngekos di sini, hari-harinya teman-teman, apa yang dilakukan hari-harinya abang ini dulu ya, yaitu memimpin kelompok kecil ya. Jadi memimpin kelompok kecil ada 10 KTB gitu ya, baru hari-harinya persiapan firman Tuhan, karena tiap hari Minggu dulu kami ada Bible study dan seminar teman-teman, tiap minggu kami ya. Kan pembicaranya abang itu ya, pembicara tunggal karena belum ada orang waktu itu. Jadi hari-harinya itu adalah persiapan, mempersiapkan Bible study, mempersiapkan doktrin-doktrin gitu. Jadi abang ini 1 tahun dulu di Pekanbaru, teman-teman, kami sudah dapat doktrin semua ya, selama 1 tahun. Wah, ini menarik. Baru tiap minggu kami KTB. Nah, ini kan saya adalah buah dari seorang PKK yang berkomitmen tadi yang namanya Bang Doni itu ya. Ya. Terus tentu yang kedua butuh komitmen dari AKK juga. Jadi artinya gini ya, sesungguh-sungguh apapun PKK kita gitu ya, tetapi ketika tidak ada seorang murid tadi ya yang menenggelamkan dirinya di dalam ajaran PKK-nya, itu nggak ada juga gitu.
dihasilkan seorang murid ya. Jadi seorang PKK yang berkomitmen itu teman-teman gitu ya, disambut oleh seorang AKK yang berkomitmen. Makanya nyambung gitu ya. Nah, tapi yang menarik bagi saya adalah tentu gitu ya, sekomitmen apapun PKK, sekomitmen apapun AKK, tapi tetap terbatas gitu. Sehingga yang menarik di Matius 28, 18 sampai 20 itu teman-teman, Kristus sudah berkomitmen terlebih dahulu gitu ya. Yaitu menolong setiap PKK dalam memuridkan. Kan di dalam Matius 28 ayat 20 itu kan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu kan komitmennya Kristus kepada setiap orang yang diutus untuk menjadi seorang PKK. Jadi teman-teman, ini sebenarnya menghiburkan ya. Misalnya bagi saya ini menghiburkan menjadi seorang PKK ketika menghadapi misalnya banyak pergumulan di dalam pemuridan, saya harus ingat ini gitu. Sehingga ini yang akhirnya memberikan saya kekuatan, yang memberikan saya semangat lagi gitu misalnya teman-teman untuk mengerjakan pemuridan yang dipercayakan kepada saya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 gitu ya, PKK berkomitmen, AKK berkomitmen, dan di atasnya itu sudah ada Kristus yang sudah berkomitmen terlebih dahulu, yang sudah berjanji aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, sehingga kalau kita ingat ini teman-teman, ini teman-teman ya calon PKK dan udah ada juga PKK di sini ya, dan bahkan ada pengurus teman-teman ingat ini, sehingga kita seberat apapun misalnya pergumulan kita gitu ya, kita tidak perlu menyerah. Karena apa? Karena ada Kristus yang sudah mengkomitmenkan dirinya untuk menolong kita mengerjakan apa yang menjadi amanat agung dari dirinya ya. Oke, selanjutnya ya, jadi pilihan yang tersedia bagi kita adalah memuridkan ya. Jadi bagaimana visi tadi tercapai ya, alumni dengan kualitas pasca konvensional tadi ya. Seorang alumni yang dia memutuskan membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya gitu ya, yang bukan berdasarkan lingkungan tapi berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang diyakininya gitu ya. Seseorang yang tidak mudah goyah lagi gitu ya, dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Nah, teman-teman, untuk menghasilkan seperti itu yang perlu kita lakukan adalah memuridkan. Ya, are you ready? Nah, ini kan CPKK yang hadir ya pada malam hari ini, artinya apakah kita siap gitu ya untuk mengerjakan pemuridan ya. Jadi kita berada di dalam pelayanan mahasiswa ya, ada PMKI, ada juga dari kampus-kampus yang lain ya, Poltekkes, ada dari PMKHUM ya. Kita teman-teman ya untuk mencapai visi gitu ya, pelayanan mahasiswa kita itu, alumni yang jadi garam dan terang itu, alumni yang pasca konvensional itu gitu ya, alumni yang nanti dia bekerja, yang setia kepada Tuhan sehingga menjadi berkat gitu ya. Nah, cara menghasilkan alumni seperti itu adalah memuridkan. Nah, ada sebuah statement dari Walter Hendrickson, dia mengatakan teman-teman, murid-murid Kristus dibuat bukan dilahirkan. Jadi artinya murid-murid Kristus itu sudah tidak langsung ada sendiri gitu teman-teman gitu ya, lahir langsung orang Kristen, langsung jadi murid, langsung yang alumni yang pasca konvensional, bukan gitu. Tapi itu adalah dibuat atau dibentuk menjadi satu melalui sebuah proses gitu ya, pemuridan yang tidak singkat dan juga tidak mudah. Jadi ada satu proses yang terjadi di dalamnya. Oke, selanjutnya ya, ini teman-teman ya, bagaimana trainer dan PKK melatih teman-teman menjadi PKK gitu ya. Jadi kemarin itu Rabu ya, itu kan sudah pertemuan dengan PKK dari teman-temannya. Jadi artinya di dalam training kita ini peranan PKK sangat besar. Ya tentu ada peranan kami trainer juga gitu ya, melatih di dalam kelas-kelas seperti ini gitu.
Nah, apa yang kami lakukan ya, tapi yang langsung terlibat sebenarnya di dalam kehidupan teman-teman, CPKK gitu ya, yaitu PKK teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana membentuknya? Nah, kalau kita perhatikan ini memang teman-teman ini sifatnya personal. Jadi artinya dilakukan di dalam konteks relasi antara teman-teman dengan PKK dari teman-teman gitu ya. Ya, misalnya yang pertama ya, pertama itu I do, you watch, we check. Jadi I do itu adalah PKK teman-teman. PKK teman-teman melakukan misalnya ya, kalau yang mau kita latihkan kepada teman-teman itu adalah penginjilan ya. Nah, PKK teman-teman melakukan I do gitu ya, itu PKK gitu ya. Ya, baru selanjutnya adalah you watch. You ini di sini adalah diri teman-temannya. Jadi waktu PKK teman-teman itu melakukan penginjilan, teman-teman tahu, teman-teman mengamati ya, teman-teman memperhatikan gitu ya. Ya, paling sederhana mungkin teman-teman ini terjadi waktu teman-teman sendiri yang diinjili ya. Jadi bukankah PKK kita melakukannya dan kita yang menerimanya ya dan benar-benar melihatnya ya. Nah, makanya di sini you watch. Tapi selanjutnya menarik di sini dan di sinilah letaknya juga di dalamnya ada melatih ya. Jadi chat kita ngobrol gitu dalam arti misalnya kalau PKK kita penginjilan kita tanya gitu. Jadi kalau kayak gini kalau misalnya dia tidak mau respon apa yang kita lakukan Kak. Jadi adik CPKK itu belajar gitu ya dari PKK-nya ya. Jadi I do, you watch, we check gitu ya. Ya, tapi yang selanjutnya itu adalah I do, you help, we check. Jadi dalam arti pertama-tama itu PKK memang yang melakukan ya. Kalau di bagian pertama tadi adalah AKK ini memperhatikan, tapi kalau di sini adalah AKK ini terlibat menolong. Jadi saya bayangkan kalau yang tahap kedua ini sudah jadi kayak proyek bersama ya. Jadi I do you help. Tapi ketika I do di sini adalah PKK, dia yang masih menjadi pemimpin di situ ya. Jadi sifatnya AKK-nya itu menolong. Jadi artinya misalnya ya, contohnya proyek bersama ini adalah kalau misalnya di dalam penginjilan si PKK yang inisiatif gitu misalnya untuk menginjili seseorang, apakah menghubungi, apakah misalnya memberikan satu uraian kebenaran firman Tuhan gitu. Baru misalnya peranan AKK-nya adalah mendoakan, bahwa dalam doa ya deh, aku hari ini penginjilan, misalnya seperti itu ya, PKK-nya melakukan seperti jadi adiknya itu membantu. Nah, baru nanti mereka ngobrol lagi gitu ya, menceritakan perkembangan penginjilan yang dilakukan. Ah, itu kalau latihan dari segi kalau penginjilan. Tapi misalnya teman-teman kita buat latihan sebuah disiplin rohani ya. Contohnya itu adalah dalam hal saat teduh. Ya, kalau dalam hal saat teduh misalnya kalau seorang PKK bersama dengan adik KTB-nya ada satu proyek ketaatan bersama yaitu di dalam bersaat teduh ya. Ya, jadi yang menjadi modelnya itu adalah PKK-nya. Ya, dia menceritakan hari ini misalnya dia renungan firman Tuhan gitu ya. Dari mana dia bangun jam berapa misalnya gitu ya, baru dia menceritakan apa yang dilakukannya, baru dia menceritakan apa yang didapatkannya di dalam saat teduh yang dilakukannya gitu ya. Ya, baru kalau dalam konteks satu kos bisa melakukannya bersama-sama gitu ya, saat teduh bersama. Jadi makanya I do you watch ini pas sekali gitu ya. Baru nanti mereka akan sharing bersama lagi gitu. Jadi teman-teman setiap ketaatan dari kebenaran firman Tuhan atau setiap skill di dalam pelayanan dalam pelayanan atau di dalam kehidupan seorang murid, teman-teman metode ini sangat bagus sekali gitu. Nah, dan kalau teman-teman perhatikan ini menarik teman-teman ya. Ini menarik. Menariknya apa di sini teman-teman? Bahwa tidak ada satu pun yang diminta oleh PKK kepada AKK-nya yang dia tidak lakukan terlebih dahulu. Karena kan I do dulu ya. Saya lakukan itu. Nah, ini contoh juga misalnya dalam hal perpuluhan ya. Ya tentu PKK dulu melakukan. Iya, baru setelah PKK melakukan misalnya bayar perpuluhan gitu ya kan. Adiknya kan tahu itu ya. Tahu gitu ya, adiknya tiap bulan PKK-nya ini perpuluhan misalnya gitu. Baru yang mereka ngobrol gitu ya. Jadi PKK-nya bisa menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan bagi dia dalam
misalnya menerapkan ketaatan perpuluhan gitu ya. Dan adiknya bebas bertanya, Kak, emangnya kakak nggak khawatir kekurangan, misalnya gitu ya. Terus Kak, kenapa kakak begitu rela untuk melakukannya? Kenapa nggak berat melakukannya? Misalnya ditanya seperti itu oleh kakaknya gitu ya. Jadi kita sangat lihat sangat jelas di sini ya bahwa bagaimana ada suatu relasi yang dekat dan ada PKK yang menjadi model terlebih dahulu, kakaknya juga bisa melihat gitu ya, dan mereka memiliki suatu komunikasi yang terbuka gitu, membicarakan, dan bahkan adiknya bisa mempertanyakan, bertanya gitu mengenai ketaatan yang sedang dilakukan. Dan di sini juga kita lihat PKK benar-benar memiliki keleluasaan gitu ya, bagaimana dia boleh mengajar dan melatih adik-adiknya menjadi pelaku-pelaku firman gitu ya. Ya, jadi kalau yang selanjutnya itu kita lihat lagi ya, you do, I have, you check gitu ya. Jadi kalau you do di sini sudah berganti, yang menjadi pelaku utamanya itu ada sudah kakak kita gitu ya. Baru kita sebagai PKK nolong dia, baru kita ngobrol lagi, baru you do, I watch, we chat gitu ya. Jadi dia yang lakukan, kita amati, kita mengawasi dia gitu ya, kita mensupervisi dia, baru kita ngobrol lagi gitu ya. Sampai you do, someone else watches ya. Jadi sampai dia melakukannya dan seseorang yang lain memperhatikan dia atau menerima pelayanan dia ya. Jadi dalam arti waktu itu dia sudah akhirnya sudah mandiri, dalam arti dia menjadi PKK baru gitu ya. Iya, jadi walaupun mungkin nanti menjadi PKK baru tetap ya di dalam supervisi kita juga, pengawasan kita, tapi bagaimana proses menjadi seorang PKK, teman-teman, ini yang terjadi di dalamnya. Ada satu pelatihan yang dilakukan di dalamnya yang begitu personal ya, antara seorang PKK dengan adik KTB-nya gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya, baik teman-teman, itu materi saya ya malam hari ini. Sudah selesai materinya ya, jadi nggak panjang-panjang topik kita pada malam hari ini. Jadi di dalam training kita ini teman-teman ya, jadi saya nggak tahu apakah kurikulumnya itu sudah dibagikan gitu ya. Daniel, apakah sudah dibagikan ke peserta kurikulum kita? Belum Kak, nantilah Kak di sini Kak. Oh belum ya. Oke, ya jadi dibagikan ya, jadi supaya melihat secara keseluruhan ya bagaimana kita mempersiapkan training ini. Jadi teman-teman, setiap kali kita ada training ada latihan-latihan yang perlu kita lakukan. Jadi tentu tujuan latihan kan supaya kita makin ngerti, itu tujuannya adalah untuk diri kita gitu ya. Jadi ini latihannya adalah pentingnya pemuritan, jadi refleksi pentingnya. Jadi selama ini kan teman-teman sudah mengikuti pemuritan ya, yang ikut training ini kan semuanya sudah ikut pemuritannya. Jadi teman-teman diajak membuat sebuah tulisan gitu ya, pentingnya pemuritan di dalam hidupmu. Jadi kita diajak untuk menuliskan gitu ya. Pertama-tama untuk hidup kita, tapi yang kedua, refleksi pentingnya pemuritan di pelayanan mahasiswa untuk menghasilkan alumni yang takut akan Tuhan. Jadi materi kita tadi gitu ya. Apa jadinya gitu ya visi pelayanan kalau tidak ada pemuritan gitu ya. Apakah bisa dicapai? Apakah akan ada alumni yang garam dan terang? Apakah akan ada alumni yang pasca konvensional ya kalau pemuritan tidak ada atau tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh? Nah, itu isi refleksinya ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini teman-teman agak sulit sedikit ya, walaupun nggak sulit juga sih sebenarnya ya. Ini sudah saya cobakan ini di UNRI ya, mereka lakukan ya. Jadi wawancara seorang alumni pendiri atau alumni yang dulu aktif di pelayanan pemuritan gitu ya, dan pengurus, yaitu tentang sejarah pemuritan dan pencapaian visi di pelayanan mahasiswa kampus saudara.
Ya, jadi misalnya saja kalau di Poltekkes itu kan alumni kita itu ada namanya Kak Ella ya. Nah, bisa tanya dia gitu ya. Ah, teman-teman untuk memudahkan wawancara siapkan aja dulu pertanyaannya ya. Apa yang kita butuhkan. Nah, baru nanti kan kemudian buat laporan hasil wawancara Anda dan simpulkan bagaimana pemuritan menghasilkan visi pelayanan mahasiswa di kampus Anda ya. Nah, jadi tentu teman-teman ini nanti teman-teman bisa tanya ininya ya, PKK-nya gitu, siapa alumni. Teman-teman ini lebih senior alumninya lebih bagus gitu ya, dibanding misalnya teman-teman yang wawancarin itu alumni baru gitu ya. Tapi kalau alumni yang udah lebih senior itu kan saya bayangkan itu seru karena refleksinya sudah lebih lebih dalam juga gitu ya, dia sudah lama menjadi alumni jadi dia pasti refleksinya itu lebih dalam lah dibanding misalnya masih alumni baru dia ya, belum merasakan bagaimana di dunia alumni, baru juga misalnya belum kerja, belum tahu betul dia itu ya terlalu bagaimana dampak pelayanan mahasiswa itu mungkin belum terlalu terasa bagi dia ketika dia belum kerja gitu ya. Nah, jadi ini saya sarankan bisa kalau di Poltekkes itu ada namanya Kak Ella gitu ya. Di UIR ada misalnya Kak Ega dan mungkin ada alumni-alumni yang lain juga ya yang ya teman-teman bisa nanti tanya-tanya gitu. Tapi syaratnya ini teman-teman ya, dia terlibat dalam pengurusan, dia terlibat juga dalam pemuritan. Jadi dia anggota AKK baru dia PKK juga gitu dulu ya. Jadi ini kan pasti kalau kita tanya itu kan wah itu seru pasti ceritanya gimana dia menjalani itu dulu ya. Jadi kehidupannya di situ gitu. Jadi waktu kita wawancara itu pasti seru cerita yang bisa diberikan oleh kakak-kakak kita gitu ya. Ya baik teman-teman itu dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah itu materi saya di pertemuan pertama ya tentang uh, pemuritan dan visi misi pelayanan siswa gitu ya. Oke silakan kalau ada. Ini bahan-bahan ini bisa nanti kalian dapat ya, silakan dan nanti bagikan ya Dek bagi semua peserta ya bahan saya ini ya. Oke, Kak. Ada slide-nya satu lagi itu ya. Ya ini batas pengumpulannya ya. Nah, itu bukan 12 Februari ya. Pengumpulannya itu 1 minggu deh ya. Jadi saya kasih waktu 1 minggu dikirim ke nomor saya ya. Jadi saya sangat dorong teman-teman kerjakan latihan-latihan yang ada ya. Jadi itu dikumpul hari ini kan tanggal 16 ya, tanggal 23 ya, tanggal 23 April deh gitu ya pengumpulannya, tanggal 23 April. Ke nomor saya ya, jadi dikirim aja langsung ke saya. Nah, jadi teman-teman melalui ngerjakan ini nanti teman-teman makin menyerap gitu ya dan ada satu proses latihan yang terjadi waktu teman-teman mengerjakan tugas-tugas yang ada yang diberikan oleh trainer. Baik, silakan apakah ada yang bertanya kurang jelas atau bagaimana? Silakan teman-teman. Kelihatannya apakah ada teman-teman? Dari Poltekkes ada berapa orang ya? Ada saya lihat Nehemia. Dari Poltekkes ada berapa orang, Dek?
Ada 5, Kak. Ada 5 ya. Oke. Dari PMKI ada berapa ya? Ada 12, Kak. 12 ya. Dari PMK Hukum ada berapa ya? Hanya 1, Kak. Satu ya, Erdaya. Dek. Iya. Oke. Iya, iya. Dari kedokteran, apakah ada dari kedokteran? Sejauh ini belum ada sih, Kak. Belum ada ya. Hmm. Nggak tahu kalau misalnya nanti yang kedua kalinya, ketiga kalinya. Oh, oke, oke. Tapi sejauh ini belum ada yang daftar ya? Iya, Kak. Masih ada kelanjutan sih sepertinya. Iya, iya, iya. Iya, baik teman-teman. Kalau nggak ada lagi, oke, saya akan ini ya, kembalikan ke MC. Nanti baru kita tutup dalam doa. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwasanya kita harus mampu menjadi pelayan Tuhan yang memiliki visi, yang jujur, tekun, kerja keras, penuh kasih terhadap Tuhan dan sesama, serta memiliki komitmen. Mari kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Doa penutup kembali Kak Asnah, dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengingat ya Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus terlebih dahulu dari dosa, sehingga kami adalah orang-orang yang memiliki anugerah keselamatan dan orang-orang yang sudah Tuhan melayani terlebih dahulu, sehingga kami adalah orang-orang yang jadi mengenal kebenaran, dan kami orang-orang yang rindu untuk menjadi pengikut-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan supaya apa yang Kau perbuat bagi kami tidak berhenti bagi kami saja Tuhan. Tapi kami rindu sama seperti kami sudah dilayani terlebih dahulu, kami selanjutnya menjadi pelayan ya Tuhan. Dan bahkan bukan hanya jadi pelayan yang sekedar, tapi kami rindu menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh, sebagai seorang pelayan yang memiliki seperti hati Yesus. Engkaulah yang menolong kami ya Tuhan, dalam rangkaian training CPKK yang kami ikuti saat ini ya Tuhan. Engkaulah yang menolong kami supaya kami boleh tekun, giat, tempah hati kami hari demi hari untuk mencintai kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami ya Tuhan.
dan Engkau yang memberikan perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kami dan kecintaan terhadap jiwa-jiwa kepada orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan. Engkau tempa itu di dalam diri kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk training kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Malam teman-teman, terima kasih. Training kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Kak Asna dan Lili untuk pelayanannya. Sama-sama deh. Terima kasih Kak Esna. Teman-teman jangan live dulu ya, kita ada sesi code. Teman-teman boleh mengaktifkan kameranya. Teman-teman yang lain boleh mengaktifkan kameranya, teman-teman. Halo teman-teman, kok belum ada nih mukanya nih? Malu ini malu. Lilis, Aldi, Milka, Retni, Prisil. Coba teman-teman aktifin mic-nya sebentar gitu biar muncul videonya. Soalnya nggak muncul nih. Udah Bang. Oke, Bang. Hai teman-teman.